Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan berdiskusi mengenai materi pengantar otoritas ilmu sosial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tia Mariana, Setria Putri, Nesa Putri Mayangda, Ika Nurul Anissa, dan saya sendiri Anissa Kumala Dinati. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusinya. Yang pertama, materi akan dijelaskan oleh Tia Mariana. Kepada Tia, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengantar otoritas ilmu sosial. Materi pelajaran untuk mata pelajaran sekolah harus mengambil dari ilmu sosial paling berpengaruh dalam sejarah, waktu, geografi, dan kewarganegaraan, dan digabungkan bersama sebagai satu mata pelajaran sekolah untuk tujuan membantu anak-anak memahami warisan Amerika dan memperoleh keterampilan dan kepekaan dasar untuk partisipasi konstruktif dalam masyarakat demokratis bangsa kita, menurut Maxim tahun 2013 halaman 12. Definisi studi sosial, tujuan utama dari studi konten sosial adalah untuk membantu kaum muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara dalam masyarakat demokratis yang beragam secara budaya di dunia yang saling bergantung. Kontribusi budaya dalam pendidikan studi sosial artinya mereka membawa konsep tingkah laku yang pantas, relasi dan kebiasaan cara bereksplorasi berdasarkan pengalaman mereka dalam keluarga dan dalam masyarakat. Kurikulum studi sosial. Akibatnya, topik untuk penyelidikan pemahaman studi sosial dan isi studi sosial berasal dari pengalaman anak-anak, mandat dari berbagai lembaga negara, bagian dan federal, dan pengetahuan guru tentang disiplin ilmu sosial tradisional, sejarah, geografi, dan politik. Tiga pendekatan yang umum tetapi tidak tepat adalah satu pendekatan yang berpusat pada budaya Amerika Eropa yang berfokus pada budaya tunggal seperti Irlandia, pendekatan penolakan perbedaan yang melihat semua sebagai sama dan karena itu segera mengambil wajah Eropa Amerika. Misalnya setiap orang merayakan liburan di bulan Desember. Tiga, multikultural. Persimpangan kritis pembangunan sosial dan studi sosial. Harapan di Amerika Serikat adalah bahwa melalui kurikulum studi sosial, anak-anak akan mempelajari aspek-aspek interaksi sosial yang mencakup keadilan sosial, dan prinsip demokrasi. Keterampilan seperti itu akan memungkinkan mereka menjadi warga negara yang berpengetahuan dan peduli. Perspektif ini menghargai bahwa komunitas budaya terus berubah, seperti halnya individu. Ini adalah pendekatan yang beroperasi dari interaksi yang saling menghormati dan dialog yang berkelanjutan di antara anak-anak dan guru dan keluarga. Akhirnya tidak mungkin ada satu cara terbaik. Gonzales Mena 2013. Kekuatan studi sosial di kurikulum awal. Ilmu sosial sebagai pusat kurikulum anak usia dini menawarkan harapan bahwa fokus pendidikan akan pada pengembangan anak yang efektif, efisien, dan etis yang akan mendekat. Dunia akan secara non-sederhana dan penuh pemikiran. Dengan bantuan guru yang baik, anak-anak tidak hanya akan menyerap konten yang berfokus pada pendidikan kewarganegaraan dalam semua permutasi, tetapi juga belajar bagaimana dan bagaimana mempertimbangkan berbagai perspektif. Mindes 2005 halaman 17. Dalam pendekatan pengajaran ini, penilaian selaras dengan tujuan kurikuler dan pengukuran pembelajaran yang bergantung pada pemahaman tentang penerapan penilaian berbasis kinerja sehari-hari. Pendekatan semacam itu berfokus pada pemikiran, kreativitas, dan pandangan konstruktivis tentang pelajaran, yaitu pembelajarlah yang membangun atau mengembangkan pembangunan pengetahuan baru yang
secara aktif mengejar pemahaman konsep berdasarkan pengalaman sebelumnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi tentang pengantar otoritas ilmu sosial yang dijelaskan oleh Tia Mariana. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, saya ingin bertanya mengenai bahasan yang telah dibahas oleh Tia tadi. Kan tadi sudah dijelaskan metode utama untuk memasukkan studi sosial ke dalam aktivitas kurikuler adalah investigasi konten menggunakan proses ilmuwan sosial. Kemudian sebagai bagian dari pekerjaan ilmu sosial, guru membantu anak-anak mengembangkan perspektif dari berbagai sudut pandang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai guru membantu mengembangkan perspektif anak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nesa, yaitu bagaimana cara kita sebagai guru mengembangkan perspektif anak. Kita sebagai guru mengembangkan perspektif anak yaitu dengan cara mencoba memahami apa yang mungkin dipikirkan atau diinginkan anak adalah penting dalam pembelajaran sosial dan kognitif. Ketika kita mempertimbangkan dan menghargai bahwa anak memiliki perasaan, kebutuhan, dan keinginan yang sama, adalah mungkin untuk mengembangkan rasa kepedulian, pakaian, dan perilaku etis anak tersebut. Kemudian, metode atau kegiatan seperti apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan menggunakan metode melalui diskusi sehari-hari, proyek dan interaksi pribadi para guru, mendorong pembelajaran IPS. Selain itu, guru juga memfasilitasi pembelajaran dengan melibatkan anak-anak dalam topik tematik dan proyek berbasis masalah yang berasal dari keingintahuan mereka tentang dunia di sekitar mereka. Keingintahuan ini dapat dikaitkan dengan standar dan pedoman kurikuler yang diperlukan. Baiklah, kepada Nesa, apakah sudah paham? Iya, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada, saya ingin membahas mengenai bagaimana budaya dapat mempengaruhi perkembangan dan pengetahuan dalam studi sosial. Baiklah, perkembangan anak adalah proses yang dinamis dan interaktif. Setiap anak adalah unik dalam berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Dan apa yang mereka perintahkan dan terima dari orang lain dan lingkungan juga membentuk bagaimana mereka berpikir dan berperilaku. Anak-anak yang tumbuh di berbagai budaya menerima masukan spesifik dari lingkungan mereka. Karena alasan itu, perbedaan budaya dalam kepercayaan dan perilaku anak ada banyak sekali. Salah satunya bahasa. Bahasa adalah salah satu dari banyak cara di mana budaya mempengaruhi perkembangan. Kita tahu dari penelitian tentang orang dewasa bahwa bahasa menempa bagaimana orang berpikir dan menalar. Karena anak-anak dalam budaya yang berbeda-beda dalam cara mereka berpikir tentang diri mereka sendiri dan berhubungan dengan orang lain, mereka juga menghafal peristiwa berbeda. Misalnya ketika anak prasekolah diminta untuk menggambarkan pengalaman pribadi khusus baru-baru ini. Anak-anak Eropa, Amerika memberikan deskripsi yang lebih detail, sedangkan anak-anak Asia lebih fokus pada orang-orang yang mereka temui dan bagaimana mereka berhubungan dengan diri mereka sendiri. Orang tua dalam budaya yang berbeda juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan pola berpikir anak. Biasanya orang tua adalah orang yang mempersiapkan anak untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Interaksi anak dengan orang tua, mereka sering bertindak sebagai arketip tentang bagaimana berperilaku di sekitar orang lain, belajar berbagai aturan sosial, budaya, harapan, dan tabu. Baiklah, apakah pada Nesa sudah paham? Ya, saya ingin bertanya satu pertanyaan terakhir. Tadi dibahas mengenai inquiry didasarkan pada keingintahuan para pelajar. Pada kekuatan kurikulum studi sosial anak usia dini yang vital melampaui kurikulum anti bias dan menuju pemahaman yang terus terang. Bisakah Anda jelaskan kembali maksud dari inquiry didasarkan pada keingintahuan para pelajar dan juga kekuatan kurikulum studi sosial anak usia dini yang vital melampaui kurikulum anti bias dan menuju pemahaman yang terus terang tersebut?
Baiklah, ilmu sosial adalah sebagai isi dan proses merupakan bagian yang hidup dan vital dari kurikulum anak usia dini. Ilmu sosial sebagai pusat kurikulum anak usia dini menawarkan harapan bahwa fokus pendidikan akan pada pengembangan anak yang efektif, efisien, dan etis yang akan mendekat. Dunia mereka secara non-sederhana dan penuh pemikiran. Dengan bantuan guru yang baik, anak-anak tidak hanya akan menyerap konten yang berfokus pada pendidikan kewarganegaraan dalam semua permutasi, tetapi juga belajar bagaimana mempertimbangkan berbagai perspektif. Secara khusus, penyelidikan studi sosial pada anak usia dini menawarkan kesempatan bagi anak-anak dan guru untuk mengembangkan aturan dan struktur untuk mendukung pelajaran sosial, membangun rasa kebersamaan, dan memperhatikan peran budaya pedagogi yang berfokus pada perspektif hak asasi manusia global dan appreciate dalam pengembangan pengajaran ini. Penilaian selaras dengan tujuan kurikuler dan pengukuran pembelajaran bergantung pada pemahaman tentang penerapan penilaian berbasis kinerja sehari-hari. Pendekatan semacam itu berfokus pada pemikiran, kreativitas, dan pandangan konstruktivis tentang pembelajaran, yaitu pembelajaran yang membangun atau mengembangkan pengetahuan baru dengan secara aktif mengejar pemahaman konsep berdasarkan pengalamannya sebelumnya. Baiklah, Pada Nesa, apakah sudah paham? Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kepada yang akan memprediksi diskusi pada pagi ini, saya persilakan kepada Ikatri. Silakan open mic. Baiklah, saya akan menyampaikan untuk bagian prediksi, yang mana pengantar otoritas ilmu sosial mencakup beberapa bagian, yaitu yang pertama itu ada studi sosial dijelajahi, yang isi studi sosial muncul pada awal abad ke-20 sebagai pendekatan holistik untuk pendidikan kewarganegaraan. Para pembuat kebijakan pada saat itu sangat prihatin bahwa sejumlah besar imigran yang datang ke Amerika Serikat tidak siap untuk hidup dalam masyarakat demokratis. Mereka sepatutnya perlu ditunjukkan bagaimana menjadi warga negara. Sekolah adalah tempat terbaik untuk memastikan dimulainya pemahaman pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, studi sosial definisi. Tujuan umum dari studi sosial konten adalah untuk membantu kaum muda mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang terinformasi dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara dalam masyarakat demokratis yang beragam. Yang ketiga, kontribusi budaya dalam menyampaikan studi sosial. Selanjutnya itu kurikulum studi sosial. Akibatnya studi sosial untuk topik pembahasan sosial dan isi studi sosial berasal dari pengalaman anak-anak. Mandat dari berbagai lembaga negara dan federal. Selanjutnya, persimpangan kritis pembangunan sosial dan studi sosial. Dan yang terakhir, kekuatan studi sosial dari kurikulum awal. Secara khusus, penyelidikan studi sosial pada anak usia dini menawarkan kesempatan bagi anak-anak dan guru untuk mengembangkan aturan dan struktur untuk mengembangkan pembelajaran sosial, membangun rasa kebersamaan, dan memperhatikan peran budaya pedagogi yang berfokus kepada perspektif hak asasi manusia global dan persietes. Kembali ke moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan prediksi dari Ikatri. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan isi materi yang dibahas tadi mengenai pengantar otoritas ilmu sosial. Yang pertama yaitu materi pembelajaran untuk mata pelajaran sekolah ini harus diambil dari ilmu sosial paling berpengaruh dalam sejarah waktu, geografi, dan kewarganegaraan dan digabungkan bersama sebagai satu mata pelajaran sekolah untuk tujuan membantu anak-anak memahami warisan.
Amerika memperoleh keterampilan kepekaan dasar untuk partisipasi konstruktif dalam masyarakat demokratis bangsa kita. Selanjutnya, tujuan utama dari konten studi sosial adalah untuk membantu kaum muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara dalam masyarakat demokratis yang beragam secara budaya di dunia yang saling bergantung. Selanjutnya, kontribusi budaya dalam penyelidikan studi sosial. Artinya, mereka membawa konsep tingkah laku yang pantas, relasi, dan kebiasaan cara bereksplorasi berdasarkan pengalaman mereka dalam keluarga dan dalam masyarakat. Selain itu, anak-anak membawa berbagai pemahaman tentang dunia sosial melalui lensa budaya pribadinya. Dan yang selanjutnya, kekuatan studi sosial di kurikulum awal. Ilmu sosial sebagai pusat kurikulum anak usia dini menawarkan harapan bahwa fokus pendidikan akan pada pengembangan anak yang efektif, efisien, dan etis yang akan mendekat dunia mereka secara non-sederhana dan penuh pemikiran. Dengan bantuan guru yang baik, anak-anak tidak hanya akan menyerap konten yang berfokus pada pendidikan kewarganegaraan dalam semua permutasi, tetapi juga belajar bagaimana mempertimbangkan berbagai persepsi. Secara khusus, penyelidikan studi sosial pada anak usia dini menawarkan kesempatan bagi anak-anak dan guru untuk mengembangkan aturan dan struktur untuk mendukung pembelajaran sosial, membangun rasa kebersamaan, dan memperhatikan peran budaya pedagogi yang berfokus pada perspektif hak asasi manusia global dan aperseties. Oleh karena itu, inquiry didasarkan dan keingintahuan para pelajar, kekuatan kurikulum studi sosial anak usia dini yang vital melampaui kurikulum anti-bias dan menunjukkan pemahaman yang terus terang tentang kompleksitas masyarakat yang beragam. Dengan pertimbangan kelas sosial dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat kita, karena hal ini mempengaruhi kehidupan anak-anak dan keluarga mereka sebagai serta program anak usia dini yang melayani mereka. Studi sosial melibatkan pemikiran kritis tentang masalah dunia nyata, diperiksa dari perspektif berpikir kritis. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Nesa tadi. Yang pertama, bagaimana cara kita sebagai guru mengembangkan perspektif anak? Yang selanjutnya, metode atau kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan. Nah, cara untuk mengembangkan perspektif anak yaitu dengan cara mencoba memahami apa yang mungkin dipikirkan atau diinginkan anak adalah penting dalam pembelajaran sosial dan kognitif. Ketika kita mempertimbangkan dan menghargai bahwa anak memiliki perasaan, kebutuhan, dan keinginan yang sama, mungkin untuk mengembangkan rasa kepedulian, pakaian dan perilaku etis. Yang kedua itu metode kegiatan seperti apa yang biasa dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode melalui diskusi sehari-hari, proyek, dan interaksi pribadi pada guru dan pada guru mendorong pembelajaran IPS. Yang selanjutnya itu jelaskan kembali maksud dari inquiry didasarkan pada keinginan para pelajar dan kekuatan kurikulum studi sosial anak usia dini yang vital melampaui kurikulum anti-bias dan menuju pemahaman yang terus-menerus tersebut. Ilmu sosial sebagai isi dan proses merupakan bagian yang hidup dan viral dari kurikulum anak usia dini. Ilmu sosial sebagai pusat kurikulum anak usia dini menawarkan harapan bahwa fokus pendidikan akan pada pengembangan anak yang efektif, efisien, dan etis yang akan mendekat dunia mereka secara non-sederhana dan penuh pemikiran. Baiklah, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya tutup diskusi pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.